Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di pembelajaran kimia. Kali ini kita akan mempelajari bab kimia unsur pada subbab unsur-unsur periode ketiga. Dulu, waktu kalian duduk di kelas 1 pasti pernah mempelajari tentang sistem periodik unsur. Dalam SPU, unsur yang menempati jalur vertikal dinamakan apa? Iya, betul sekali, dinamakan golongan. Sedangkan unsur yang menempati jalur horizontal dinamakan dengan periode. Ada yang masih ingat unsur apa saja yang ada di periode ketiga? Bagus sekali, di periode ketiga ada unsur natrium, magnesium, aluminium, silikon, fosfor, belerang, klorin, dan argon. Nah, untuk mempermudahkan kalian mengingatnya, dapat diingat-ingat dengan kalimat berikut. Nanti, minggu, ali, siram, pakai, sampo, clear. Di video ini, kita hanya mempelajari kelimpahan unsur-unsur periode ketiga dari natrium sampai dengan argon yang ada di alam, khususnya di Indonesia, dan mempelajari kecenderungan sifat fisika dan sifat kimia dari unsur-unsur periode ketiga, dari jari-jari atomnya, keelektronegatifan, sampai sifat keasaman unsur tersebut. Setelah mengikuti pembelajaran ini, diharapkan kalian mampu menganalisis kelimpahan unsur periode ketiga di alam, khususnya yang ada di Indonesia. Yang kedua, kalian mampu menjelaskan kecenderungan sifat fisika dan sifat kimia unsur-unsur periode ketiga. Dan yang ketiga, kalian mampu melakukan penelusuran informasi tentang kelimpahan dan kecenderungan sifat fisika dan sifat kimia unsur-unsur periode ketiga. Dan yang keempat, kalian mampu menyajikan data hasil penelusuran informasi tentang kelimpahan unsur dan kecenderungan sifat fisika dan sifat kimia unsur-unsur periode ketiga. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering sekali menjumpai dan memanfaatkan unsur-unsur periode ketiga. Salah satu contohnya yaitu ketika ibu kalian atau kalian sendiri memasak. Untuk menambahkan cita rasa pada masakan tersebut, biasanya ditambahkan sedikit garam agar masakannya terasa sedikit asin. Namun, jangan terlalu banyak, nanti akan terlalu asin, dan hal itu tidak baik untuk tubuh kita. Garam dapur atau NaCl merupakan bentuk kelimpahan unsur-unsur periode ketiga yang dikelola dengan baik berdasarkan sifatnya agar bisa dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum masuk pada pembelajaran, yuk kita simak video berikut. Tadi merupakan reaksi antara natrium dengan air. Mengapa sih natrium jika direaksikan dengan air bisa meledak atau bahkan memercikan api? Kita lihat sifat dari logam natrium. Logam natrium memiliki sifat yang sangat reaktif, sehingga jika direaksikan dengan air bisa meledak atau bahkan sampai memercikan air. Nah, kira-kira gimana ya sifat unsur-unsur periode ketiga yang lain? Untuk itu, mari kita mulai belajar. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai kelimpahan unsur-unsur periode ketiga di alam. Secara umum, unsur-unsur periode ketiga di alam tidak terdapat dalam keadaan bebas, tetapi dalam bentuk senyawa dan mineralnya, kecuali belerang dan argon. Unsur yang pertama yaitu natrium, yang merupakan unsur terbanyak ke-8 setelah oksigen pada kulit bumi. Natrium terkandung sebanyak 2,6%. Di alam terdapat sebagai ion Na+ dalam endapan garam, dan dalam air laut misalnya NaCl. Karena sangat reaktif, natrium hampir tidak pernah ditemukan dalam bentuk unsur murninya, tapi banyak ditemukan di bintang-bintang. Unsur yang kedua yaitu magnesium.
yang merupakan unsur terbanyak ke-8 setelah oksigen pada kulit bumi yang membentuk 2% berat kulit bumi. Di alam, terdapat sebagai ion Mg yang sudah punya ion 2+ dalam endapan garam, dan dalam air laut terutama sebagai karbonat yang suka larut. Unsur yang ketiga yaitu aluminium, yang merupakan unsur terbanyak ketiga setelah oksigen pada kulit bumi, terkandung sebanyak 7,6%. Di alam terdapat sebagai mineral bauksit dan kriolit. Unsur yang keempat yaitu silikon. Silikon menempati urutan terbanyak kedua sesudah oksigen pada kulit bumi, terkandung sebanyak 25,7%. Unsur ini ditemukan oleh Jöns Berzelius. Senyawa ini dibentuk bersifat paramagnetik. Di alam terdapat sebagai pasir kuarsa, albit, anortit, dan murkafit. Unsur yang kelima yaitu fosfor. Fosfor merupakan unsur terbanyak ke-12 setelah oksigen pada kulit bumi, yang terkandung sebesar 0,1%. Di alam terdapat sebagai fluoroapatir, fosforit, dan hidroksiapatit. Kemudian unsur yang keenam yaitu belerang. Unsur ini terbanyak ke-14 dengan kandungan sebanyak kurang dari 0,1%. Belerang dalam bentuk aslinya adalah sebuah zat padat kristal kuning. Terdapat sebagai kawah vulkanik, sulfat dan sulfida, galena, PbS, pirit, dan zinc blende. Unsur yang keenam yaitu klorin, yang merupakan unsur terbanyak ke-16 setelah oksigen pada kulit bumi. Unsur ini terkandung sebanyak 0,2%. Di alam terdapat sebagai ion Cl dalam air laut. Unsur yang terakhir yaitu argon, yang merupakan unsur urutan ketiga paling melimpah di alam semesta. Hanya terdapat dalam jumlah kecil di udara sebagai unsur bebas. Namun, argon merupakan unsur terbanyak pertama di udara bebas, yang termasuk udara kering. Nah, sekitar 1% dari atmosfer bumi adalah argon. Jumlah unsur ini terus bertambah sejak bumi terbentuk, karena kalium yang radioaktif berubah menjadi argon. Pembahasan yang kedua yaitu mengenai kecenderungan sifat fisika dan sifat kimia unsur-unsur periode ketiga. Sifat yang pertama yaitu jari-jari atom. Dari kiri ke kanan, jari-jari atomnya semakin kecil, walaupun jumlah kulitnya sama. Hal itu disebabkan karena jumlah proton bertambah, sedangkan elektron terdalamnya masih tetap. Elektron terluar merupakan elektron yang memiliki tarikan paling kuat, sehingga jika jumlah elektron terluar bertambah, maka jumlah protonnya juga akan bertambah banyak, sehingga menyebabkan gaya tarik-menarik antara inti atom dengan elektron terluar semakin kuat. Maka, jarak antara inti atom dengan elektron di kulit terluar semakin dekat. Perhatikan ilustrasi berikut. Ada unsur A dengan konfigurasi elektron 2, 1, protonnya 3, elektronnya 2, nilai ZeF-nya 1, diibaratkan dengan 3 orang menarik 2 orang. Kemudian ada unsur B dengan konfigurasi elektron 2, 6, protonnya 8, elektronnya 2, nilai ZeF-nya 6, diibaratkan dengan 8 orang menarik 2 orang. Kira-kira tarikan mana yang paling kuat? Iya, betul, tarikan paling kuat adalah tarikan yang B, karena 8 orang menarik 2 orang. Karena itu, semakin kuat gaya tarik-menarik antara inti atom dengan elektron di kulit terluar, maka jari-jarinya akan semakin kecil. Sifat yang kedua yaitu keelektronegatifan. Karena jari-jari atom dari kiri ke kanan semakin kecil, sehingga gaya tarik-menarik antara inti atom dengan elektron yang berada pada kulit terluar semakin kuat, maka kemampuan suatu atom untuk menarik elektron semakin besar. Hal ini berarti sifat keelektronegatifan unsur-unsur periode ketiga dari kiri ke kanan semakin besar, kecuali pada AR yang nilainya 0, karena AR sudah sangat stabil. Sifat yang ketiga yaitu energi ionisasi. Energi ionisasi unsur-unsur periode ketiga cenderung semakin besar dari kiri ke kanan, tetapi ada penyimpangan pada aluminium dan belerang. Energi ionisasi magnesium lebih besar daripada aluminium. Demikian juga energi ionisasi fosfor lebih besar daripada belerang. Hal ini berkaitan dengan konfigurasi elektronnya. Energi ionisasi magnesium lebih besar daripada aluminium disebabkan karena elektron valensi magnesium berada pada konfigurasi 3s², yaitu orbitalnya penuh, sehingga lebih stabil daripada aluminium. Akibatnya, energi ionisasi aluminium lebih kecil. Kemudian, energi ionisasi fosfor lebih besar daripada belerang.
karena elektron valensi fosfor berada pada konfigurasi 3p⁻3, yaitu orbitalnya setengah penuh. Berdasarkan aturan Hahn, keadaan ini lebih stabil daripada belerang. Akibatnya, energi ionisasi fosfor lebih tinggi daripada energi ionisasi belerang. Coba diingat-ingat kembali bagaimana aturan Hahn dalam menuliskan konfigurasi elektron. Sifat yang keempat yaitu afinitas elektron. Nilai afinitas elektron dari natrium ke klorida cenderung semakin besar dengan penyimpangan pada aluminium dan fosfor. Nah, tanda negatif pada nilai afinitas elektron menandakan bahwa energi sedang dilepaskan. Peningkatan afinitas elektron ini berkaitan dengan semakin kecilnya jari-jari atom dari kiri ke kanan, sehingga gaya tarik-menarik antara inti atom dengan elektron terluar semakin kuat. Maka, energi yang diperlukan semakin kecil, namun energi yang dilepaskan atau energi sisanya semakin besar, sehingga nilai afinitasnya juga semakin besar. Selanjutnya, sifat logam dan logam unsur-unsur periode ketiga. Dalam periode ketiga dari natrium sampai klorin, sifat logamnya semakin berkurang. Natrium, magnesium, dan aluminium merupakan logam dengan struktur kristal logam raksasa, mempunyai kilap logam, dan daya hantar listrik yang baik. Daya hantar listrik yang baik mewakili sifat konduktor listriknya. Kemudian, silikon yang merupakan semi logam dengan struktur kristal kovalen raksasa yang bersifat semikonduktor. Fosfor dan belerang keduanya unsur non-logam, strukturnya berupa kristal molekul sederhana. Klorin merupakan unsur non-logam dan pada keadaan bebas berada sebagai gas diatomik. Sedangkan argon merupakan gas monoatomik yang stabil. Berkurangnya sifat logam unsur periode ketiga dari kiri ke kanan disebabkan oleh harga keelektronegatifannya yang semakin besar, sehingga semakin sukar membentuk ion positif, karena ion logam cenderung membentuk ion positif. Sifat yang keenam yaitu titik didih dan titik leleh unsur-unsur periode ketiga. Titik didih dan titik leleh dari natrium naik secara teratur sampai dengan silikon, kemudian turun tajam pada fosfor, naik ke belerang, dan turun lagi secara teratur sampai dengan argon. Perubahan titik didih dan titik leleh dari unsur periode ketiga ini berkaitan dengan struktur dari setiap zat dalam keadaan bebas. Unsur natrium, magnesium, dan aluminium mempunyai struktur kristal logam yang memiliki titik didih dan titik leleh yang relatif tinggi, sedangkan pada unsur silikon memiliki struktur kristal kovalen raksasa yang mana pada umumnya struktur ini memiliki titik didih dan titik leleh yang sangat tinggi seperti halnya pada karbon. Untuk unsur fosfor dan belerang memiliki struktur molekul kovalen sederhana sehingga titik didih dan titik lelehnya relatif lebih rendah daripada unsur logam. Kita perhatikan unsur fosfor dan belerang. Keduanya adalah poliatomik. Poliatomik ini berada pada molekul P4 dan S8. Maka, kalau kita tentukan MR-nya, belerang lebih tinggi, sehingga titik didih dan titik leleh belerang lebih besar daripada fosfor. Untuk unsur klorin dan argon merupakan molekul gas. Klorin adalah gas diatomik dan argon atau Ar merupakan gas monoatomik yang mempunyai titik didih dan titik leleh sangat rendah. Sifat yang ketujuh yaitu daya reduksi dan oksidasi. Daya reduksi dan oksidasi unsur periode ketiga berubah dari reduktor kuat pada natrium, magnesium, dan aluminium menjadi reduktor lemah pada silikon dan berubah menjadi oksidator lemah pada fosfor dan belerang, kemudian oksidator kuat pada klorin. Natrium merupakan reduktor kuat yang dapat mereduksi air menjadi gas hidrogen. Magnesium, meskipun daya reduksinya lebih lemah dari natrium, tetapi jika dilihat dari nilai potensial elektrodanya atau E0-nya, masih merupakan reduktor kuat. Aluminium, meskipun dilihat dari nilai potensial elektrodanya merupakan reduktor kuat, tetapi adanya lapisan oksida di permukaannya menyebabkan aluminium kurang reaktif. Namun, jika aluminium dibentuk amalgam dengan raksa, logam ini akan sangat reaktif sebagai reduktor kuat. Silikon merupakan reduktor yang sangat lemah dan dapat bereaksi dengan oksidator kuat, misalnya oksigen dan halogen secara langsung. Fosfor merupakan reduktor yang sangat lemah, terutama dalam mereduksi oksigen dan halogen. Akan tetapi, unsur ini masih mampu mereduksi karena dapat bereaksi dengan hidrogen membentuk fosfid atau pH3. Sedangkan belerang merupakan oksidator lemah.
Klorin merupakan oksidator yang sangat kuat, dan di antara unsur-unsur periode ketiga, klorin adalah oksidator yang paling kuat. Sifat yang ke-8 yaitu sifat asam dan basa. Hidroksida unsur-unsur periode ketiga memiliki rumus kimia yang teratur, seperti pada gambar di samping. Sifat hidroksida berubah dari basa kuat pada NaOH dan FgOH2 menuju amfoter pada AlOH3. Amfoter yaitu dapat bersifat basa dalam lingkungan asam dan bersifat asam dalam lingkungan asam. Sifat amfoter dari AlOH3 ditunjukkan oleh reaksinya dengan asam dan basa berikut. Reaksi dengan asam AlOH3 direaksikan dengan HCl menjadi AlCl3 plus H2O. Kemudian reaksi dengan basa AlOH3 plus NaOH menjadi NaAlOH4. NaAlOH4 menjadi NaAlO2 plus 2H2O. Keduanya direaksikan menjadi AlOH3 plus NaOH menjadi NaAlO2 plus 2H2O. Kemudian bersifat asam lemah pada SiOH4 dan POH5. Selanjutnya berubah ke asam kuat sampai pada ClOH7. Materi yang terakhir yakni keterkaitan materi ini dengan Al-Quran. Al-Quran yang menunjukkan adanya penciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang segala sesuatu dan pasangannya dalam kehidupan. Ayat ini juga menunjukkan bahwa pada umumnya unsur-unsur yang dijumpai tidak selalu dalam keadaan bebas, melainkan ada yang berpasangan atau membentuk senyawanya, sehingga senyawanya memiliki manfaat bagi kehidupan apabila digunakan pada semestinya. Fakta yang menunjukkan keberadaan senyawa dari unsur tersebut sesuai dalam Al-Quran, yaitu surat Yasin ayat 36 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Artinya, Maha Suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang mereka tidak ketahui. Nah, setelah kita mengetahui kelimpahan unsur-unsur periode ketiga yang telah Allah berikan kepada kita, yang dapat kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari, sepatutnya kita selalu bersyukur kepada beliau. Berikut tadi penjelasan mengenai kelimpahan dan kecenderungan sifat unsur-unsur periode ketiga. Untuk proses pembuatan dan manfaatnya akan kita bahas pada pertemuan yang lebih lanjut. Demikian video kali ini, semoga dapat bermanfaat. Apabila saya ada salah katanya atau kurangnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.